Punten permisi dimulai dari nol ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Lisa Medea. Banyak goyang-goyang ya. Hari ini aku mau ngebahas tentang dimulai dari nol. Gak ada tuh di dunia ini yang bisa langsung 100%. Kayaknya ini agak nyambung ke videoku yang sebelumnya ya. Iya, entah aku taruh cardsnya di sini. Apa di sini? Nggak tahu. Oke, kembali ke topik. Dimulai dari nol. Iya benar, semua itu berawal dari nol. Nggak bisa kita angka 1 kalau nggak melewati angka 0 dulu gitu. Terus kedua, misalnya kita nggak bisa ngelewatin angka 10, nggak bisa mencapai ke angka 10 kalau nggak melewati angka 5 dulu kan. Bahkan juga udah nggak asing di kuping kita kalau kita mau isi bensin gitu ya. Mereka ngomongnya apa? Dimulai dari nol ya, wah dimulai dari nol ya mbak. Iya kan, semua itu berawal dari nol. Nah berarti juga sama kita manusia gitu guys. Kalau kita lahir ke dunia ini kan juga nggak mungkin lahir tuh tiba-tiba brojol langsung umur 25 tahun. Kan pasti harus melewati fase kita menjadi bayi dulu gitu kan, dibantu sama orang tua, digendong dulu, kita nggak bisa langsung jalan gitu kan. Melewati fase proses itu, kan nggak lucu kalau kita tiba-tiba lahir, tiba-tiba langsung umur 25 tahun, tiba-tiba yang cowok kumisan, tiba-tiba yang cewek langsung kayak begitu badannya, enggak, mau takut banget, serem, tiba-tiba maco, everything starts from zero. Jadi semua itu berawal dari nol gitu. Kalau misalnya contoh apalagi, kamu udah punya skill yang sangat jago gitu ya, apapun deh skill apapun, itu juga awalnya juga nggak jago kan, awalnya juga kamu nggak bisa, nggak mampu, bahkan nggak ngerti mungkin. Tapi kenapa kamu bisa jago? Kenapa kamu bisa jadi expert sekarang? Kenapa kamu bisa menjadi ahli sekarang? Ya karena it's all because you want to, karena kamu mau gitu kan. Artinya apa? Karena kamu mau menjadi expert, karena kamu mau menjadi ahli dalam bidang ini, karena kamu mau menjadi jago dalam hal ini, ya kamu akhirnya mau nggak mau menerima untuk diproses, menerima untuk melewati proses itu, menerima ketika kamu harus belajar melewati proses itu. Ngerti nggak? Tujuannya biar apa? Ya biar kamu bisa jago kayak sekarang. Akhirnya setelah kamu melewati proses itu apa? Ya kamu jadi jago, kamu jadi expert dalam bidang itu, kamu jadi ahli dalam bidang itu. Contohnya kayak gitu. Nah, berarti menurut aku ya, bisa juga untuk diaplikasikan konsep ini ke kehidupan kita juga, bisa nggak sih? Gitu. Ini mau nanya apa sih, Lis? Nadanya kok aneh? Ya intinya maksudnya berarti konsep ini tuh juga bisa kita masukin dong nih untuk ke kehidupan kita sendiri, bisa kita aplikasikan gitu. What if? Gimana kalau tiba-tiba dalam kehidupan kita ada masa-masa tiba-tiba yang nggak bisa kita prediksi gitu ya. Kita harus memulai lagi semuanya itu dari awal, dari nol. Berasa jadi kayak, aduh, I feel like a failure. Terus aku ngerasa udah gagal. Aku harus mulai semua dari awal lagi, harus ulang lagi dari nol lagi. Aduh, gue bisa nggak ya? Mikirnya aja nih, gue udah kayak ketakutan. Mikirnya aja gue udah was-was. Bayangin aja gue udah gelisah. Ya udah, nggak usah dibayangin. Gak usah dipikirin kelamaan, gak usah terlalu di overthinking, gak usah kelamaan dibayang-bayangin dulu. Mulai dari nol aja kamu belum. Nyamuk lagi, astaga. Well, this is life. We never know what's gonna happen next. Kita gak bakal pernah bisa tahu persisnya apa yang akan kita alamin, apa yang akan terjadi ke kehidupan kita, apa yang akan terjadi nih dalam 5 bulan lagi dalam hidup gue gak bakal bisa prediksi detailnya apa yang akan terjadi nanti 3 jam lagi sama diri gue gitu atau sama apapun deh, kita nggak bakal bisa tahu. Kalian tahu kan istilah yang kayak manusia hanya bisa berencana, sisanya itu adalah, nah itu dia kadang tuh namanya hidup. Ini ya kadang uniknya hidup, bener yang kalau kata orang life lessons, kita dapat pembelajaran hidup ya karena emang selama kita menjalani hidup, kita akan mengalami yang namanya gini nih, naik turun, that's life. Hidup itu bukan linear guys, life is not linear. Jadi sangat-sangat wajar kalau kita lagi oke-oke aja tiba-tiba boom, kita harus mulai dari nol lagi, boom, tiba-tiba ada masalah dan itu unexpected gitu loh. Kadang tuh gini maksud aku, kita tuh boleh banget dan harus memiliki planning, terus juga menyusun strategi, menyusun rencana untuk hidup kita itu harus tetap tetap kita jangan deny itu semua ya, tetap kita harus punya berencana akan kehidupan kita sendiri. Cuman jangan lupa juga sometimes unexpected things can happen too. Dan itu kita nggak pernah bisa tahu kapan terjadinya. Banyak sih kalau mau kasih contoh, cuman ya gampang deh misalnya contohnya ya. Salah satu contoh misalnya, walaupun permasalahan orang beda-beda dan berat mudahnya masalah orang itu juga beda-beda. Kita ambil contohnya, salah satu contohnya misalnya, kamu udah
udah kerja stabil, udah punya pekerjaan yang sangat oke, udah punya pekerjaan yang sangat udah enak lah gitu ya, udah nggak mikir lagi tiba-tiba boom, kamu kena PHK, atau boom tiba-tiba pekerjaan kamu kantornya itu bangkrut, atau boom tiba-tiba I don't know, kamu kena musibah apa tiba-tiba boom, semua pokoknya boom boom boom, kamu harus mulai dari nol lagi. Kamu harus mulai dari awal lagi. Apakah itu bisa tiba-tiba terjadi ke diri kamu? Bisa juga. Kita nggak pernah tahu kehidupan apa yang akan menimpa kita, apa yang akan terjadi ke kehidupan kita. Sedih nggak ketika kita melewati fase itu? Sedih banget lah. Pusing nggak? Stres nggak ketika kita melewati fase itu? Wah, kalut banget mungkin pikiran. Gue harus gimana nih, harus gimana. Cuman ya mau gimana lagi. Kadang kalau udah terjadi, ya terjadi gitu. That's life. Yang namanya hidup ya mau gimana lagi. Ini bisa bisa aja terjadi sama kamu, bisa aja terjadi sama aku, bisa aja terjadi sama manusia-manusia lain di dunia ini gitu loh. Apa? Kamu ada backup plan? Oh bagus dong, syukur kalau gitu aku juga ikut senang. Tapi kalau gimana tiba-tiba boom, there's nothing you can do. Tiba-tiba hal musibah itu atau apapun problem yang terjadi sama diri kamu, boom, kamu nggak ada backup plan atau there's nothing you can do, yang bisa kamu lakukan hanya mulai dari nol lagi. Mulai dari awal lagi. Ada loh hal-hal kayak gitu terjadi. Ada loh fase-fase yang orang-orang yang mengalami fase itu. Apakah itu salah? Hal yang menimpa kamu itu adalah suatu kesalahannya kamu? Enggak juga. Enggak, dan bahkan itu bukan kesalahan kamu. Enggak ada yang salah kok dengan kamu akhirnya mau mulai dari nol lagi. Enggak ada yang salah dengan diri kamu yang akhirnya mau mencoba untuk berproses lagi dari awal lagi gitu. Even sakit, susah, kayaknya butuh dengan usaha yang sangat-sangat berat gitu ya, tapi akhirnya kamu memutuskan untuk, "Ya udah nggak apa-apa, aku legowo," gitu ibaratnya. Kamu mau bersedia untuk berproses dari awal lagi, nggak ada yang salah, there's nothing wrong with that. Tahu nggak justru apa yang salah? Kamu stuck di situ, kamu stuck di problem kamu, di problemnya kamu stuck di masalahnya kamu, ngerasa kayak hidup kamu udah selesai, ini semua udah berakhir, aku udah menjadi orang yang gagal, udah menjadi orang yang sia-sia, nggak mau berproses lagi, nggak mau coba cari jalan keluar lagi, nge-stuck aja di situ. Nggak, gue ngerasa kayak, ah udahlah, udah biarin aja terserah orang mau, udah dah, gue udah nggak mau, udah malas hidup, udah malas ngejalanin ini semua, capek loh ngelewatin proses dari awal lagi, udahlah gue nyerah aja. Ya kamu gagal namanya, beneran gagal, itu definisi beneran gagal ya karena kamu nggak mau menjalani proses itu. Ya justru menurut aku yang salah itu malah kalau kamu nggak bersedia untuk mulai dari nol lagi, kamu nggak bersedia untuk berproses dari awal lagi. Kamu justru ngerasanya menurut aku yang kalau salah itu justru kamu losing hope, doing nothing with it, terus abis itu kamu stuck aja di problem itu, nggak mau cari jalan keluar lagi, kamu maunya tenggelam di masalahnya kamu sendiri. Walaupun emang kita harus solusinya itu kita mencari ke Tuhan aja. Cuman selama kita masih hidup di dunia, kita itu tuh tetap harus Tuhan juga ngelihat gitu loh. Nih nih, anak gue tuh tetap masih mau, berusaha nggak ya selama hidup di dunia, masih mau menunjukkan, semangatnya nggak ya di dunia ini, menjalani hidupnya dia masih semangat nggak ya even dia dapat problem, bisa tetap bisa semangat nggak ya, tetap masih bisa ceria nggak ya dalam melewati fase-fase masalah itu. Kan Tuhan juga ngelihat hati, Tuhan juga melihat, mmm kehidupan kita masing-masing gitu loh. Lah dikira mulai dari nol lagi tuh gampang kali ya, dikira nggak susah kali ya, susah. Gue tahu itu bakal susah banget dan bahkan bahkan berat banget mungkin. Tapi susah bukan berarti kalian nggak bisa kan? Berat bukan artinya kalian nggak bisa kan? Coba always put this mindset in your life. Ketika kamu lagi ditiban suatu masalah, ketika kamu lagi melewati suatu problem yang berat atau apapun itu, taruh di mindset pikiran kamu itu kayak gini, gimana ya biar gue bisa melewati masalah gue ini? Gimana ya biar gue bisa kembali stabil lagi kayak dulu? Apa yang bisa gue lakukan ya ketika gue lagi mengalami masalah ini? Apa ya yang bisa gue kerjain nih, even gue lagi dalam masalah ini, biar gue bisa keluar lagi dari masalah ini, bisa oke lagi kembali keadaan yang baik-baik aja. Gimana ya? Solution, selalu coba cari solusi. Pikiran kamu jangan dipenuhi dengan gue itu gagal, gue itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aduh, mulai dari nol lagi bakal susah banget. Ini gimana? Jangan dipenuhi sama pikiran kayak gitu. Tapi kita ubah pikiran kita jadi solusinya apa ya? Jalan keluarnya tuh apa ya? Apa yang bisa gue lakuin nih selama even gue lagi mengalami masalah ini? Cari solusi, cari solusi. Selalu coba cari solusi. Berdiam sebentar ya nggak apa-apa.
biar kita tenangin pikiran. Ya namanya juga abis masalah datang tiba-tiba kita langsung kayak, "Solusinya apa ya?" Ya kadang ada masa-masa kita bener-bener butuh tenangin pikiran, nangis atau aduh stres banget gimana, terus bahkan ada waktunya juga kamu harus prioritasin diri kamu untuk berdoa dulu, tanya ke Tuhan, "Tuhan kenapa aku mengalami masalah ini? Tuhan kenapa?" Atau enggak, "Tuhan apa yang Engkau ingin ajarkan ke diri aku nih dengan masalah ini?" Bahkan itu harus kamu tanya ke Tuhan juga. Cuman endingnya tetap kamu juga harus bertindak juga gitu loh selama, menjalani fase melewati masalah kamu ini. Jangan justru kalian diem aja, jangan justru kalian mengurung diri di kamar atau justru kalian bener-bener maunya, "Udah deh, gue udah nyerah sama kehidupan." No, jangan. Selalu gue ingetin, nggak bosan-bosan gue ingetin bahwa kita harus selalu jangan nyerah sama kehidupan. Jangan pernah give up. Sedih bentar nggak apa-apa. Cuman yang nggak pernah akan gue bosan, nggak bakal pernah gue bosan untuk kasih tahu ke siapapun deh, ke teman gue, ke inner circle gue, ke keluarga gue. Jangan sedih nggak apa-apa. Itu emang wajar. Kita masih manusia. Kita masih bisa merasakan kesedihan, marah sama keadaan atau whatever it is. Tapi jangan terhanyut dalam keadaan itu. Dalam perasaan itu jangan terhanyut dalam perasaan itu. Dalam pikiran itu. Lama-lama kamu bakal dikuasain sama pikiran itu. Lama-lama kamu bakal dikuasain sama perasaan itu yang efeknya, endingnya ya merusak diri kamu juga. Kamu gak mau ngerawat diri lagi, kamu gak mau mencari solusi lagi, kamu gak mau cari jalan keluar lagi dengan masalah kamu. Ngestak aja di situ, merusak diri kamu aja terus di situ. Gak mau makan, gak mau mandi, gak mau kasih tahu gue dah, pokoknya intinya ngerusak diri. Sayang banget kan? Solusi, selalu coba untuk cari solusi, even sekecil apapun solusi yang bisa kamu lakukan saat itu, saat ini, atau apapun lah, kapan kamu lagi mengalami fase masalah, fase problem, whatever it is, coba latih otak kamu, solusinya apa ini? Gue bisa lakuin apa nih ya gitu. Jangan justru ngestak diem aja, jangan kelamaan ngestak di kesedihan itu, nggak membuahkan hasil apa-apa kalau kamu ngestak di situ. Coba sekarang kita pikir bareng-bareng, nangis berbulan-bulan itu bakal nyelesain masalah kamu nggak? Nggak. Enggak, yang ada mata kamu justru makin bengkak, nggak karuan bengkaknya kayak apaan, gedenya kayak apaan. Bahkan untuk kalian-kalian yang udah punya skincare, sayang dong, udah dirawat, udah perawatan, sia-sia tiba-tiba hanya cuman karena nangis berbulan-bulan, masalah juga nggak kelar-kelar karena kamu stuck di situ, sayang dong gitu. Atau misalnya apalagi coba sebut, ngeluh, kamu ngeluh terus-terusan emang bakal nyelesain masalah kamu? Enggak, bener-bener enggak. Buat apa? Buat apa ngeluh terus-terusan? Spesifikin. Yang ketiga apa? Misalnya nyalahin keadaan atau bahkan nyalahin orang lain. Apakah itu bakal nyelesain masalah kamu? No. Stop blaming others for your problem. Dan bahkan juga itu masalah yang menimpa kamu bukan salah orang lain mungkin. Mungkin aja hidup lagi mau melatih kamu nih, I don't know, apa yang lagi kamu, ibaratnya nih kehidupan lagi mau mengajarkan kamu apa nih, suatu hal yang berguna pastinya. Kamu mungkin nggak bakal tahu kenapa kamu atau kenapa kita mengalami musibah ini atau mengalami masalah ini dalam hidup saat ini gitu ya. Cuma someday, suatu saat nanti kamu bakal mengerti, oh ternyata gue dulu diizinkan melewati fase ini, dulu gue melewati masalah ini karena untuk gue biar bisa bla bla bla. Gue baru mengerti kenapa dulu gue bisa mengalami masalah ini. Efeknya, dampaknya sekarang gue jadi lebih kuat untuk ketika gue bla bla bla. Ketika gue menghadapi ini, gue jadi lebih kuat dan gue lebih bla bla bla. Kadang kita nggak ngerti di saat kita mengalami masalah itu, kita nggak bakal ngerti. Kita masih, yang aku bilang, kita masih memiliki keterbatasan. Pemahaman kita tuh masih nggak sejago Tuhan ibaratnya. Cuman percaya sama gue, pasti someday kamu bakal ngerti. Dengan masalah dulu itu yang gue alamin, ternyata untuk ini nih, dampaknya untuk ini nih gitu. Untuk kehidupan gue yang sekarang. Someday kamu bakal baru bisa mengerti gitu loh. Aduh, ini seperti biasa gue udah ngomong di video tuh, kalau gue ngomong tuh di video makin lama makin maju gitu, menggebu-gebu banget gitu. Karena aku ingin menyemangati kalian secara online gitu loh guys. Oke, jadi solusinya apa dong nih Lis? Solusinya apa dong nih Kalisa? Cailah Kalisa. Bagus. Artinya kalau kamu udah mulai bertanya ini, artinya kamu sudah mulai mau mencari solusi. Enggak, itu tadi aku doang yang nanya maksudnya. Sorry. Ya anggap kamu lagi nanya itu. Jadi solusinya apa dong Lis gitu. Bagus, kamu udah mulai mencari, ada kemauan dari diri kamu untuk mencari solusi. Jadi menurut aku ya solusinya itu adalah simple. Do what you can do to solve your problem. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan untuk memecahkan masalah kamu ini, untuk melewati masalah kamu ini, apapun itu.
in a positive way tapi ya. Dan salah satu solusi aku personal ya, selalu punya prinsip just let go and let God. Apapun itu, mau itu pekerjaan, mau itu daily life, kehidupan kamu, mau itu relationship, mau itu apalagi, terserah, sebut-sebut permasalahan, apapun. Let go and let God. Maksudnya apa, Lis? Kamu mengalami masalah pekerjaan tadi misalnya, pekerjaan tentang pekerjaan. Aduh, tiba-tiba gue di PHK, aduh tiba-tiba bos gue bangkrut, jadinya gue jadi jobless atau apa, atau tiba-tiba bisnis gue gagal, tiba-tiba whatever, pokoknya tentang pekerjaan misalnya. Sedih iya, sedih banget iya. Harus mulai dari nol lagi iya, sedih. Rasanya kayak kesel sama diri sendiri, kesel sama keadaan iya, bener. Wajar, itu namanya kita masih manusia. Cuman biasain punya mindset, ya udah Tuhan, kalau emang Engkau izinkan aku melewati fase ini, melewati masalah ini, berarti Engkau punya maksud dalam hidup aku. Gak tahu nih untuk apa nih, tapi gue yakin untuk yang terbaik. Kalau kamu udah punya mindset atau selalu menanam pikiran itu dalam mindset itu ke dalam diri kamu tuh ngadepin masalah juga lebih apa ya, lebih tenang gitu loh. Sedih ya, cuman nggak kelamaan di situ. Let go and let God. Kamu let go, ya udah gue sekarang mungkin emang jobless nih gitu kan. Mungkin pekerjaan gue jadi kayak mulai harus mulai dari nol lagi nih. Tapi ya udah aku serahin aja semua ke tangan Tuhan. Karena kan yang ngasih berkat ke kamu juga Tuhan. Yang ngasih rezeki itu kan juga dari Tuhan. Ibaratnya kalau emang kamu diizinin untuk melewati fase ini, melewati masalah ini, gue yakin kalau kamu juga tetap setia, tetap bekerja keras, tetap nggak menyerah sama keadaan, nggak menyerah sama kehidupan, dapat masalah apapun, hantam lagi dengan ibaratnya dengan semangat lagi, lawan lagi, bangkit lagi. Tuhan juga lihat hati kamu, Tuhan juga lihat semangatnya kamu guys. Ya, maksudnya Tuhan juga pasti ngelihat effortnya kamu. Jadi jangan pernah ngerasa percuma kalau gue ntar bangkit lagi, percuma ntar kalau gue semangat lagi juga. Emang Tuhan lihat effort kalian itu tuh juga Tuhan bakal lihat. Tuhan juga bakal ngeliat hati kalian yang nggak patah semangat, nggak menyerah sama kehidupan. Tuhan lihat itu semua. Ini gue bukannya mau flexing tapi ya, cuman ini biar anggap ini testimoni, anggap ini kesaksian aku juga. Dulu aku juga pernah mengalami yang namanya fase kena penyakit kanker gitu ya. Dulu aku waktu zaman dulu, udah lama banget sih, tapi puji Tuhan aku disembuhin gitu sama Tuhan Yesus. Di saat itu, sedih nggak? Takut nggak? Panik nggak? Takut lah. Aku masih kecil juga waktu masih SD tuh menjelang ke SMP. Rasa sedih, panik, takut ada banget. Gue manusia cuy. Rasa takut meninggoy itu juga ada. Kayak kalaupun besok, karena nggak bisa diprediksi kapan gitu kan. Nggak ada yang tahu. Cuman di umur segitu, misalnya pada saat itu, aku cuma punya prinsip ya udah, gue udah kebetulan udah kena nih. Gue udah diizinin sama, kebetulan aku diizinin sama Tuhan untuk ngelewatin fase ini nih gitu, kena kanker. Pada saat itu kanker tulang by the way, osteosarkoma. Ya udah, aku cuma punya prinsip dan mindset, ya udah kalau emang aku dipanggil kembali dengan karena penyakit ini, ya udah berarti tugas gue di dunia udah selesai. Masih dikasih kesembuhan nih puji Tuhan sampai saat ini gitu. Berarti tugas gue di dunia ini belum selesai. Berarti Tuhan masih mau menggunakan gue menjadi alatnya untuk menjadi berkat. I don't know untuk apa. Maksudnya untuk di mana, untuk siapa, tapi aku cuma percaya berarti tugas gue di dunia belum selesai nih. Ya puji Tuhan, aku diberi kesembuhan gitu kan. Pada waktu aku melewati fase itu, kalau aku mau nyerah bisa. By the way ini fun fact ya, lucu banget. Dulu tuh waktu gue masih kena cancer itu, kan gue di opname gitu ya. Gue juga masih ngikutin ujian, walaupun dikirim gitu ya. Kirim apa namanya, ujian-ujiannya gitu. Gue dikirimin cuy. Gue kerjain sampai akhirnya gue udah di fase, gue udah gak sanggup karena gue udah lemes kan. Lemes banget, ya udah bukan nyerah sama kehidupan, maksudnya di saat itu gue udah kayak ya habis kemoterapi, terus tiba-tiba otak masih harus mikir ujian gitu kan. Dan aku sangat lemah banget di matematika pada waktu itu gitu. Cuman ya udah, singkat cerita, intinya gak usah panjang lebar. Intinya gue bisa melewati fase itu. Mungkin gue bakal someday bikin video lengkapnya lagi tentang about this one di video yang lain, tapi kalau sekarang enggak, ini beda lagi. Pokoknya intinya gitu, kalau kita udah memiliki mindset let go and let God, kita ngejalanin hidup juga lebih nggak gerasak-gerusuk selalu panik, ngerti nggak? Punya prinsip let go and let God tuh sangat-sangat berdampak dalam hidup kamu sepenuhnya, menurut aku sih gitu ya. Karena jadi kita bener-bener kayak surrender aja dan tetap selalu lakukan yang terbaik sebisa kamu. Selama kamu masih hidup, selama kamu masih tinggal di dunia gitu. Gitu sih menurut aku.
Jadi menurut aku kalau kalian lagi di fase mau mencoba mulai dari nol lagi atau keadaan memaksa diri kamu untuk memulai dari awal lagi guys, apapun itu, mau itu relationship, mau itu pekerjaan, mau itu apapun ya, itu problemnya kamu, aku nggak tahu. Dan kita masalah orang kan beda-beda, nggak bisa kita judge. Ini masalahnya lebih berat nih, ini masalahnya lebih mudah, nggak. Semua masalah orang itu kan beda-beda ya. Eh, oh makin jabrik. Semua orang itu memiliki fase masalah yang beda-beda. Jadi aku cuma mau ngomong, jangan patah semangat guys. Gue yakin kalau kalian, kok gue kagok, gue yakin kalau kalian, kalau kita semua gitu ya, kalau kita semua itu nggak menyerah, nggak mau diem atau nggak mau stuck aja di masalah itu, selalu kita mencoba untuk cari solusi, gue yakin someday kamu akan kembali oke lagi, kamu akan kembali fine-fine lagi. Kita nggak pernah tahu kapan kapan itu, kapan that day. Cuman gue yakin Tuhan melihat itu semua kok. Tuhan melihat effortnya kita semua kok. Jadi menurut aku intinya daripada panjang lebar nih ya, makin yapping gue. Untuk kamu-kamu yang lagi mau mulai sesuatu, harus dari nol lagi gitu ya, capek, berat, rasanya kayaknya, aduh gimana nih, gak usah kelamaan dibayang-bayangin. Ketakutan-ketakutan itu gak usah kelamaan dibayangin. Just do your best to solve your problem. Sisanya biar Tuhan yang bekerja. Gitu. Jadi jangan patah semangat guys, tetap selalu lakukan yang terbaik sebisa kamu. Apapun itu, sekecil apapun itu Tuhan juga lihat kok. Maaf banget aku haus jadi aku minum sebentar. Ya, jadi kayak biasa pesanku adalah mudah-mudahan video ini bisa menjadi berkat bagi kamu atau siapapun yang menonton video ini, dan juga buat kamu-kamu yang tadi aku bilang lagi mau harus memulai lagi dari awal, lagi di fase itu, jangan patah semangat guys. I believe you can do this gitu loh. Maksudnya dan selalu punya mindset atau percaya gitu ya, gue gak akan selama-lamanya di fase ini kok, gue gak akan selama-lamanya dalam masalah ini terus kok. Jadi solusinya ya apa? Ya kamu harus melewati proses itu, biar kamu gak di fase itu terus, atau biar kamu gak di masalah itu terus. Jadi itu aja videonya. Buat kamu-kamu yang suka konten seperti ini juga, jangan lupa untuk di-subscribe dulu karena itu gratis, dan juga di-like kalau kalian suka video seperti ini. I will see you in my next video. Bye. Adios. Ini mau gini atau begini sih lupa. Bye. Adios.